semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kami semua di Impact Kids minggu ini di bulan Juli. Adik-adik, seneng banget deh ketemu lagi sama kalian semuanya. Nah, hari ini adik-adik, kita mau bahas bersama-sama Miss Pinky the Seahorse mengenai perjuangan Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara. Dan mereka tetap menjadi tangguh. Adik-adik mau kan belajar menjadi tangguh bersama-sama dengan Impact Kids semua? Tapi sebelumnya, kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Let's praise and worship God! Jantungku, dengarkan detak
Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Halo adik-adik Impact Kids. Wah, Miss Pinky di Sihor sangat bersuka cita hari ini karena ketemu lagi dengan adik-adik Impact Kids di sini. Nah, adik-adik semua apa kabarnya? Apakah ada sukacita hari ini? Semuanya katakan yes, yes, yes. Oke adik-adik, di minggu ini kita masih belajar tentang berpendirian teguh atau menjadi teguh ya adik-adik. Menjadi teguh, menjadi kuat di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat minggu ini kami boleh kembali bersama-sama untuk berkumpul, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, minggu ini kami mau belajar hal yang baru lagi dari dari tokoh Alkitab ya Bapa, yang mau mengajarkan kami tentang menjadi kuat, menjadi teguh di dalam Engkau. Bapa, berikan kami hikmat yang daripadamu, biar kami boleh menangkap pelajaran dengan baik dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, seperti yang Miss Pinky baru katakan, bahwa kita akan belajar tentang salah satu tokoh dalam Alkitab lagi adik-adik. Nah, seperti yang Miss Pinky The Seahorse sudah ceritakan 2 minggu yang lalu, di mana sosok Saulus berubah namanya menjadi Paulus karena pertobatannya. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang Paulus dan Silas yang berada di dalam penjara adik-adik. Nah, kita mau dengarkan ceritanya ya. Apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas di dalam penjara? Nah, mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Adik-adik duduk yang rapi ya. Kita mau mendengarkannya bersama-sama. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, setelah pertobatannya, Paulus bertekad dan berkeputusan untuk menceritakan kepada siapapun tentang Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu dalam perjalanannya Paulus tentu saja mendapatkan banyak sekali rintangan adik-adik. Kalau banyak berarti lebih dari 1, bahkan lebih dari 2, bahkan mungkin lebih dari itu. Nah, salah satunya adalah Paulus harus masuk ke dalam penjara adik-adik. Namun, apakah Paulus menjadi tidak percaya Tuhan dan bersungut-sungut? Mari kita simak cerita Paulus dan Silas di dalam penjara. Ketika Paulus dan Silas pergi ke tempat sembahyang, tiba-tiba ada seorang yang mengganggu mereka dan berteriak-teriak, "Inilah hamba Allah! Inilah hamba Allah!" Apa yang terjadi ya? Namun Paulus berkata kepada perempuan itu, "Demi nama Tuhan Yesus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga adik-adik, keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tetapi tuan-tuan perempuan itu menjadi marah, menjadi sangat marah karena mereka tidak lagi mendapatkan uang adik-adik. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka menghadap penguasa pada saat itu. Setelah itu mereka menuduh Paulus dan Silas karena telah mengacaukan kota. Lalu kepala penjara itu menyiksa mereka dan melemparkan mereka untuk masuk ke dalam penjara. Adik-adik di sini ada yang tahu apa itu penjara? Pernah dengar apa itu penjara? Penjara adalah tempat yang sangat sempit adik-adik dan
di sana sangat sulit untuk keluar. Biasanya penjara itu tempat-tempat orang yang berbuat jahat, adik-adik. Di dalam penjara itu, tangan dan kaki mereka diikat dengan rantai besi yang besar dan kuat. Sehingga, apakah memungkinkan untuk mereka bisa lepas? Tidak, adik-adik. Mereka sangat sulit, bahkan tidak bisa untuk melepaskan diri. Lalu, kira-kira tengah malam hari itu, bukannya bersungut-sungut adik-adik, Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut, melainkan mereka berdoa, bernyanyi untuk Tuhan. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Orang-orang di sekitar penjara itu juga mendengar puji-pujian mereka kepada Allah, adik-adik. Tiba-tiba, secara ajaib, gempa bumi terjadi. Wah! Semua pintu-pintu yang ada di dalam penjara semuanya terbuka diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi secara ajaib selanjutnya? Yaitu rantai besar dan kuat yang ada pada kaki Paulus dan Silas terlepas, adik-adik. Wah, sangat luar biasa. Dan saat itu banyak orang yang melarikan diri dari penjara karena pintunya sudah terbuka. Dan mereka berpikir bahwa itu adalah kesempatan yang sangat baik untuk mereka boleh kabur dari sana. Namun Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Mereka tetap berada di penjara. Hingga akhirnya adik-adik, para penjaga datang dan melihat bahwa banyak orang yang sudah melarikan diri. Dan seorang penjaga melihat Paulus dan Silas tetap berada di dalam penjara, padahal rantai di tangan dan kaki mereka sudah terlepas. Dan sang penjaga itu heran dan berkata, "Bagaimana bisa kalian melepaskan rantai yang kuat ini?" Wah, seorang penjaga itu bingung dengan kejadian yang terjadi, adik-adik. Paulus menjawab, "Ini semua perbuatan Tuhan. Tuhan yang membuat gempa bumi sehingga rantai ini terlepas." Mendengar hal ini, sang penjaga itu mulai percaya dengan perkataan Paulus. Lalu penjaga itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Di rumah penjaga itu, Paulus dan Silas diberikan jamuan makan. Setelah mereka selesai makan, penjaga itu berkata kepada Paulus bahwa ia dan keluarganya mau percaya kepada Allah dan ingin dibaptis. Mendengar hal ini, Paulus dan Silas tentu saja sangat bersuka cita, adik-adik. Mereka akan menerima Tuhan Yesus dan mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik boleh baca kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 16. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa kita tidak boleh mudah menyerah dan selalu berada di jalan Tuhan seperti Paulus dan Silas, karena mereka tetap percaya kepada Tuhan meskipun di dalam penjara. Mereka tetap bernyanyi dan berdoa kepada Tuhan. Semoga adik-adik juga bisa seperti Paulus dan Silas ya, memiliki sikap pantang menyerah dan mau selalu berjalan di dalam Tuhan meskipun ada banyak rintangan. Sekian pengajaran tentang tidak mudah menyerah adik-adik dari Paulus dan Silas. Ayo kita sama-sama mau belajar ayat hafalan kita minggu ini di dalam Yohanes 14 ayat 27C. Di dalam Yohanes 14 ayat 27C. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekali lagi ya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya dan tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pelajaran berharganya, buat pelajaran dari tokoh Paulus dan Silas yang mau tetap teguh di dalam Engkau, baik dalam keadaan sulit sekalipun mereka tetap memuji dan menyembah Engkau. Bapak, kami sebagai anak-anak-Mu mau juga belajar lebih lagi tentang menjadi kuat di dalam Engkau dan tetap teguh di dalam Engkau.
Engkau. Bapa, ajari kami dan berikan kami kekuatan untuk selalu boleh melakukan hal-hal yang benar, dan kami boleh menjadi garam dan terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye. Nah, Paulus dan Silas tadi sudah dijelaskan sama Miss Pinky the Seahorse adik-adik. Di dalam keadaan sulit, mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mereka tetap jadi tangguh. Adik-adik mau kan tetap jadi tangguh sama seperti Paulus dan Silas? Kita mau belajar di kelas Zoom sama kakak-kakak semua. Dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Adik-adik, penasaran gak sih kita ngapain aja selama di kelas Zoom? Nah, buat kalian yang penasaran, yuk segera daftarkan diri kalian di Impact Kids Impact Community Indonesia. Dan pendaftarannya bisa langsung nih scan QR code di sampingnya Miss Big, atau kalian bisa juga WhatsApp ke nomor call center Impact Kids yang ada di bawah ini.